Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chandra Adi Jatmiko. Kali ini saya akan membahas pada lab activity 9.2.9.6 yaitu using Wireshark to observe the TCP3Y handshake dengan mainnet topologi. Di sini ada 3 objektif. Ya, bagian pertama yaitu prepare the host to capture the traffic. Bagian 2 yaitu analyze the packet using Wireshark. Yang ketiga, view the packet using TCP/DUMP. Ya, di lab ini kita akan menggunakan sebuah Wireshark untuk menangkap dan memeriksa paket yang dihasilkan antara browser PC menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan server web seperti www.google.com. Dan ketika aplikasi seperti HTTP atau FTP pertama kali dimulai pada sebuah host, TCP akan menggunakan handshake three-way untuk membuat sesi TCP yang baik untuk dua host. Di sini required resource-nya yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine. Di sini saya telah membukanya. Selanjutnya langsung saja ke instruction pada bagian pertama yaitu prepare the host to capture the traffic. Ya, seperti biasa kita buka terminal terlebih dahulu. Selanjutnya kita start minute dengan masukkan perintah sudo lab.support.files script CyberOps software analyst CyberOps. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam mainnet, kemudian kita akan buka start host H1 dan H4 di dalam mainnet. Xrem H1 dan Xrem H4. Sini sudah terbuka keduanya. Kemudian kita select the web server on H4. Di dalam H4 kita masukkan perintah home analyze lab.support.file script pack underscore server underscore start .sh. Kemudian for security purpose you are not able to run Firefox. Kemudian kita ke host H1 dan use the switch user command to switch from the root user to the analyst user account dengan masukkan perintah analyst analyst. Kemudian start the web browser on H1 dengan masukkan perintah Firefox di dalam H1. Firefox sudah terbuka, kita manage terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke node H1 lagi. Masukkan sebuah perintah sudo tcp/dump start -d H1 script pth script fetch set script web home observe.tcip. Masuknya seperti biasa, CyberOps
Kemudian kita buka browser kembali, kemudian kemudian kita buka IP di dalam Firefox, IP 192.16.0.40. Selanjutnya masuk ke dalam bagian 2, yaitu menganalisis the packet using Wireshark. Kita masuk lagi ke dalam Node H1, kemudian kita masukkan perintah Wireshark. Sini sudah terbuka Wireshark Network Analyzer-nya. Lalu kita ke file, open, select the save HF locket. Ya, analis capture TCP ini. Kemudian kita open. Selanjutnya step 2. Ya, next, examine the information within packet including IP address, TCP port number, and TCP control file. Pada di contoh ini frame satunya, pada bagian satunya adalah handshake three-way antara PC dan server di node H4, dan pada panel ini terdaftar paket pada bagian atas jendela utama. Kemudian jika mengeklik panah di sebelah kiri Transmission Control Protocol di panel detail untuk memperluas dan memeriksa informasi TCP. Dan selanjutnya jika klik panah sebelah kiri pada flag, ya di situ terdapat nilai 1, berarti bahwa flag itu diatur. Ya, what is the TCP source? Port number, pada contoh ini port numbernya itu akan variatif. Pada contoh ini portnya yaitu 58716. How would you classify the source port? Dynamic or private? Kemudian what is TCP destination port number? Di sini port numbernya yaitu 80. How would you classify the destination port? Register HTTP atau web protocol. Which flag is set? Flagnya flag SYN. What is the relative sequence number set to 0 atau 0? Nah, selanjutnya untuk memilih paket the next packet pada three-way handshake. Dalam contoh ini terdapat 2 frame web server yang meminta untuk memulai sesi. Ya, pada contoh ini what are the value source destination port? Itu tadi 58716. Dan what is flag R setnya flag SYN. What are the relative sequence and acknowledge number satunya yaitu 0 atau 0. Finally, select the three packet three-way handshake. Examine
attachment treat a final packet of the handshake. Misalnya relatif dan nomor diatur satu bagian titik awal. Ya, selanjutnya part 3 yaitu view the packet using TCP dump. Ya, pada part 3 ini kita juga dapat melihat file TCP dan menyaring informasi yang diinginkan. Ya, pertama kita buka terminal baru dan kita masukkan perintah main TCP dump. Ini sudah terbuka. Besarkan terlebih dahulu. Ya, untuk mencari melalui halaman manual, kita dapat menggunakan mencari untuk menemukan istilah-istilah tertentu. What does the switch air? Ya, strip R ini fungsi itu akan fungsinya itu memungkinkan kita untuk membaca paket dari file yang disimpan menggunakan opsi stripway dengan TCP dump atau alat yang lain, menulis file PCIP atau PGIP strip NG seperti WireShark. Nah, selanjutnya, in the same terminal, open the capture file using the following command to feed the first three TCP packet capture. Nah, masukkan TCP dump home capture .pgip cp strip c 3. Berikut adalah outputnya. Kemudian navigate to internet, use the terminate by entering void in the main server ops. Nah, kembali ke minute, kemudian kita quiet. After quiet minute, enter sudo mn strip c. Oops. Ya, semuanya sudah tertutup. Protection question. There are hundreds of filters available in WireShark. A large network could have numerous filters and many different types of traffic. List 3 filters that might be useful to a network administrator. Ya, jawabannya akan bervariasi, tetapi dapat mencakup TCP, alamat IP tertentu atau sumber dan tujuan
dan juga protokol seperti HTTP. What other way code Wireshark be used in a production network? Ya, Wireshark ini sering digunakan untuk tujuan keamanan, untuk menganalisis after the fact, dan dari lalu lintas normal atau setelah adanya serangan pada jaringan. Protokol atau layanan yang baru mungkin perlu ditangkap untuk menentukan port atau port yang sedang digunakan. Sekian ulasan dari lab 9.2.6. Ya, selanjutnya saya akan membahas pada lab 9.3.8 yaitu Exploring Nmap. Ya, di sini ada 3 objektif yaitu pada bagian 1 Exploring Nmap dan pada bagian 2 yaitu Scanning for Open Ports. Ya, required resources seperti biasa, keyboard obfuscation virtual machine. Di sini saya sudah membukanya dan internet access. Langsung saja ke bagian 1 yaitu Exploring Nmap. Ya, pada bagian ini kita akan menggunakan halaman secara manual untuk mempelajari lebih lanjut tentang Nmap. Langsung saja kita buka terminal, kemudian kita masukkan perintah Nmap, main Nmap. Ya, kita besarkan. What is Nmap? Nmap is Network Exploration Tool and Security atau port scanner. Ya, what is Nmap used for? Ini Nmap is an open source tool for network exploration and security auditing. Next, di sini kita bisa mencari kata kunci dengan tanda garis miring. Nah, contoh di sini kita akan mencari kata example. Nah, di sini tertanda putih di dalam kata example. Selanjutnya, ya kita di sini untuk pindah ke match selanjutnya kita bisa menggunakan tombol N ya untuk halaman selanjutnya. Kemudian look at example 1. Ya, what is Nmap command use? Ya, command use-nya ini Nmap strip A, strip T4, scanme.nmap.org. Ya, use the search function to answer the following question. What does the switch do? Ya, strip A ini untuk mengenable OSN version detection, script scanning, and tracer route. Dan strip 4 ini itu untuk faster execution and then the host name. Scroll through the page to learn more about Nmap. Tab key when finish. Ya, di sini kita bisa scroll ke bawah untuk pelajari Nmap lebih lanjut. Jika sudah, kita bisa quit dengan menekan tombol key. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu scanning for open ports. Ya, di part ini kita diperintahkan masukkan perintah nmap seperti yang tadi, nmap strip A, strip T4, localhost. Nah, kita tunggu sebentar untuk melihat hasilnya. Nah, berikut ini adalah hasilnya dari Nmap perintah Nmap tadi. Ya,
Review the result and answer the follow question. Which post and service are open? Ya, mana aja port yang terbuka. Di sini port yang terbuka ada port 21, port 22, dan port 23 di sini, dan service yang terbuka yaitu ada host. Di sini juga ada telnet, SSH, wall. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu scan your network. Nah, di sini kita masukkan perintah IP address terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Di sini INET-nya adalah berikut ini. Selanjutnya, record the IP address. Which network does your VM belong to? Ya, networknya adalah ini. 10.0.2.15 garis miring 24. Selanjutnya kita masukkan perintah berikutnya dengan masukkan perintah nmap sini 10 0. Kita tunggu sebentar. Ya, berikut ini adalah hasilnya. How many hosts error? Ya, di sini terdapat satu host yang aktif. Selanjutnya, langkah ketiga itu scan remote server. Di sini kita diperintahkan untuk membuka website ini, scanme.nmap.org. Dan di sini saya sudah bukanya. Berikut ini adalah isi dari website tersebut. Nah, what is the purpose of this site? Ya, situs tadi memungkinkan untuk kita untuk belajar tentang nmap dan menguji instalisasi nmap. Nah, selanjutnya di sini kita dimintakan untuk masukkan bintang nmap. Step 4. Ini.nmap.rg. Kita tunggu. Nah, berikut ini adalah hasilnya.
review the result and answer the following question. Which port and service are open? Di sini terdapat port 22 dan juga port 80. What is the IP address on the server? Di sini IP address-nya yaitu 45.33.32.156. Kemudian what is the operating system? Operating systemnya di situ yaitu Ubuntu Linux. Reflection question. Nmap is a powerful tool for network exploration and management. How can Nmap help with network security? How can Nmap use the threat actor as a nefarious tool? Ya, Nmap ini dapat digunakan untuk memindai jaringan internal, untuk port terbuka tertentu, dan untuk mengidentifikasi tingkat pelanggaran pada keamanan. Dan ini juga dapat digunakan untuk menginventarisasi jaringan untuk memastikan bahwa semua sistem mungkin terdapat masalah keamanan. Dan di sisi lain, Nmap ini juga dapat digunakan untuk pengintaian, menentukan port terbuka, dan informasi lain tentang jaringan. Sekian dari saya tentang pembahasan 9.3.8 tentang exploration Nmap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.